Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk malam ini kita akan membuat rencana kerja di ruang GTK. Jadi bagi guru-guru yang belum mengerjakan bisa melihat tutorial ini. Jadi yang pertama kita butuhkan adalah akun belajar.id dari guru masing-masing. Yang pertama, setelah login kita masuk ke ruang GTK. Setelah ada di ruang GTK, maka kita harus memilih pengelolaan kinerja yang di bawah. Kita diminta masuk kembali. Nah, setelah masuk tampilannya seperti ini. Jadi info penting ya, bahwa kinerja untuk periode tahun 2026 ini sudah dibuka, maka guru harus membuat rencana kerja, dan akhirnya itu ada di bulan Januari tahun 2026 tanggal 31. Untuk langkah awal ketika sudah masuk ke ruang GTK dan sudah masuk ke pengelolaan kinerja, kita harus masuk di sini, kita pilih sebagai pegawai. Nah, di sini ketika awal mengerjakan, di sini akan muncul tombol mulai. Dan ketika sudah mengerjakan, maka kita bisa melanjutkannya seperti itu. Nah, coba kita lanjut rencanakan kinerja. Di sini yang harus pertama diisi adalah pelaksanaan tugas pokok. Yang untuk nomor 1 sampai 3-nya itu sudah dari sana. Dan yang keempat, kita bisa memilih sendiri sesuai dengan tugas tambahan yang kita dapatkan di sekolah. Di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, membimbing dan melatih kegiatan kokurikuler. Dan yang ketiga, menjadi guru wali, khusus untuk SMP, SMA, atau SMK. Jadi untuk guru SD kita pilih antara dua ini, ekstrakurikuler ataupun kokurikuler. Lalu selanjutnya untuk tugas tambahan, jika ada lagi, kita bisa menambahkan di sini. Mohon maaf, yang di bawah, yang opsional, kita bisa menambahkan di sini. Misalnya pembina ekstra, lalu guru piket, atau yang lain sebagai bendahara BOS dan lain sebagainya, di sini ada. Lalu ketika sudah menambahkan semuanya, kita bisa lanjut ke praktik kinerja. Nah, di praktik kinerja ini kita diminta untuk memilih satu indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Jadi di tahun ini Bapak atau Ibu itu ingin memperbaiki bidang yang mana, kita bisa memilih di sini. Yang di atas sendiri ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, dan masih banyak lagi di bawahnya. Ekspektasi pada murid, perhatian dan kepedulian, umpan balik konstruktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, dan aktivitas interaktif. Mungkin bagi beberapa guru itu sudah ada prioritasnya ya di sini. Biasanya yang paling atas sendiri itu adalah prioritas yang mungkin masih dimensinya masih merah seperti itu. Nah, bagi guru yang sudah hijau semua, kita tinggal pilih salah satu yang kira-kira ingin ditingkatkan dalam pembelajaran di 1 tahun ini. Kita pilih coba aktivitas yang interaktif. Kita ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini kita diminta untuk memilih indikator yang jadi fokus perbaikan di tahun ini.
pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan bapak atau ibu. Lalu yang terakhir kita ke bagian perilaku kerja. Ini total ada 7 perilaku kerja nih. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Kita diminta untuk memilih indikator. Kita pilih yang paling mudah untuk dilakukan saja. Seperti ini nih. Yang kedua, akuntabel. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adaptif. Kolaboratif. Oke. Ada 7 aspek kita isi, dan yang terakhir kita ke jika sudah yakin, kita bisa ke rangkuman. Namun jika belum, kita bisa simpan draft terlebih dahulu sehingga kita dapat melanjutkan pengerjaannya di waktu berikutnya, seperti itu nggih. Kita coba ke rangkuman, dan di sini langsung kita koreksi terlebih dahulu semuanya. Dan langsung kita ajukan. Kita konfirmasi. Nah, siap. Jadi seperti itu nih cara bagaimana membuat perencanaan kinerja di tahun 2026 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.